Nah, saat ini kita mau belajar, yaitu alasan Tuhan mengizinkan orang percaya mengalami masalah. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah berpikir seperti ini? Setelah saya menjadi orang percaya dan semakin giat di dalam Tuhan, kok masalah ini rasanya enggak habis-habis gitu lah. Kok sepertinya saya enggak keluar-keluar dari lingkaran masalah ini. Ini ada apa gitu loh. Sebentar kita akan belajar. Tapi saya mau katakan, baik di Unshaken maupun di tema kita tahun pengharapan dan kemenangan, saya sudah sampaikan keteguhan kita akan teruji dari masalah yang Tuhan izinkan kita hadapi. Kehidupan yang tak tergoyahkan itu akan teruji ketika Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah-masalah. Kan di sana ada digambarkan dari perumpamaan, dua orang membangun rumah. Satu membangun di atas pasir, yang satu di atas batu. Dua-dua rumah ini mengalami masalah. Dua-dua rumah ini diterpa banjir bandang, diterpa angin badai topan. Tapi hasilnya berbeda. Rumah yang dibangun di atas pasir ambruk dan terbawa arus, tapi rumah yang dibangun di atas batu tetap berdiri kokoh dan kuat sekalipun menghadapi masalah. Jadi ujian keteguhan kita di dalam Tuhan dan hidup yang tak tergoyahkan itu adalah masalah. Adalah masalah. Yang membuat kita berpikir, atau kebanyakan orang percaya berpikir, kok saya semakin dekat kepada Tuhan makin banyak masalah, karena kita salah paham. Kita berpikir ketika kita percaya kepada Tuhan, lalu semua urusan jadi beres, semua jadi lempang, tidak ada masalah. Itu yang bermasalah. Mungkin kita pernah diajar begitu. Saya mau katakan pengajaran itu yang buat kita jadi bermasalah. Karena sesungguhnya tidak seperti itu. Orang di dalam Tuhan dan orang tidak di dalam Tuhan, dua-duanya sama-sama menghadapi masalah. Perbedaannya hanya satu. Kalau orang di luar Tuhan menghadapi masalah, mereka akan menghadapi dengan kekuatannya. Tapi orang yang di dalam Tuhan ketika mereka menghadapi masalah, mereka tidak sendirian. Karena ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Amin. Mari kita lihat dulu. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 4. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yang percaya katakan amin. Jangan di skip dulu, coba lihat ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dikatakan dia yang engkau kasihi. Kenapa ada pernyataan di sana dia yang engkau kasihi? Siapa ini Lazarus, Marta dan Maria ini? Mereka ini adalah sohibnya Yesus. Mereka ini teman dekat Yesus. Orang-orang ini orang-orang yang memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Yesus. Nanti kalau Bapak Ibu baca Alkitab, setiap kali perjalanan Yesus ke Betania atau melewati Betania, Yesus selalu berusaha singgah di rumah tiga bersaudara ini. Salah satunya kisah yang dicatat dalam Lukas begini. Ketika Yesus singgah di situ, Maria dan Yesus ngobrol terus. Marta sibuk terus siapkan bakwan, pisang goreng, apa semua yang dapur ruang tamu, yang sampai dia merasa jenuh, kecapean. Tapi Yesus,
Masa sih saya udah mondar-mandir menyiapkan ini, sementara Maria duduk-duduk aja kerjanya. Nah, itu rumah bersaudara ini, di mana Yesus sering singgah di sana, di mana Yesus sering berkunjung ke rumah itu, bahkan mungkin sekali nginap di situ. Tapi perhatikan Bapak Ibu, ternyata orang yang begitu dekat hubungannya dengan Yesus pun masih bisa sakit. Halo, masih bisa sakit. Orang yang memiliki hubungan dekat kepada Tuhan pun ternyata mereka masih bisa mengalami persoalan hidup. Dalam konteks ini sakit penyakit Bapak Ibu. Ini perlu kita pahami. Karena seperti saya katakan tadi, ada banyak orang berpikir ketika kita intim dekat dengan Tuhan, kita itu lalu tidak mengalami lagi namanya sakit penyakit dan itu. Apakah seperti itu? Tidak. Firman Tuhan ini memberikan contoh kepada kita. Baik mereka yang dekat dengan Tuhan maupun yang jauh masih sama-sama bisa mengalami masalah. Tapi pertanyaannya, ketika orang yang dekat dengan Tuhan, ketika orang yang percaya kepada Yesus diizinkan mengalami masalah, itu tujuannya apa? Alasannya apa? Kenapa sampai Tuhan mengizinkan orang-orang percaya mengalami masalah? Kita lihat beberapa alasan di sini. Yang pertama, untuk menguji keteguhan hati dan iman orang percaya atau kita. Jadi Tuhan mengizinkan masalah kita hadapi, kita alami, maksudnya itu untuk menguji keteguhan hati dan iman orang percaya. Pada waktu itu yang diperhadapkan dengan situasi itu adalah Marta, Maria, dan Lazarus, orang-orang dekatnya Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan mereka, bukan karena Tuhan tidak peduli, tapi mau menguji keteguhan hati mereka, kepercayaan mereka kepada Tuhan. Ini ayat 6. Dikatakan demikian. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Dikatakan setelah Yesus mendengar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Artinya Yesus sengaja tidak mau datang. Waktu Lazarus sakit, Maria langsung kirim berita kepada Yesus. Di dalam ayat 3 tadi kita sudah baca, ya kan? Kirim berita langsung. Dan Yesus mendengar berita itu. Dan ayat 6 berkata, ketika Yesus mendengar berita itu, Yesus sengaja nggak mau datang. Wah, saudara, ini keren ini, saudara ya. Yesus tahu orang ini memerlukan pertolongan. Yesus tahu orang-orang ini memerlukan perhatian. Yesus tahu orang-orang ini memerlukan solusi dari persoalan yang mereka hadapi. Tapi Yesus sengaja nggak mau datang. Keren gak saudara? Kalau kira-kira ada di antara keluarga Bapak Ibu yang sakit keras, mungkin sampai masuk ruang ICU, nafas udah satu-satu udah, lalu Bapak Ibu kirim berita ke Pak Pendeta Sondang, di WA, Pak tolong salah satu keluarga kami sakit keras dan sedang ada di ruang ICU. Nafasnya udah Senin Kemis, tapi saya bersikap sengaja tidak mau datang ke sana. Kemudian disampaikan orang, tahu nggak? Pak Sondang itu tahu kalau keluarga Nuan itu sakit parah, tapi beliau sengaja nggak mau datang. Bapak Ibu masih mau berjemaat di GBIJ sama Putu Sibau? Karena tahu gembala saudara Pak Sondang sengaja nggak mau datang melihat kondisi saudara. Masih mau datang enggak ibadah hari Minggu? Masih mau enggak komsel? Atau sebaliknya? Ngapain kita ibadah lagi di situ? Memang itu gembala ya, enggak perhatian sama jemaatnya. Itu memang gembala upahan. Enggak peduli sama domba-dombanya. Masa udah tahu sakit parah tapi sengaja enggak mau datang. Bapak Ibu dengar, waktu Lazarus sakit keras,
Bahkan Alkitab mencatat Lazarus itu sampai meninggal dunia, Yesus sengaja nggak mau datang lihat. Kenapa seperti itu ya? Apakah Yesus tidak mengasihi Maria, Marta dan Lazarus? Nggak mungkin, karena Alkitab mencatat mereka ini memiliki hubungan dekat. Tapi kenapa seperti itu? Kita lihat next. Sebenarnya Yesus sangat peduli dengan kehidupan dan masalah-masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan ada firman Tuhan yang berkata bahwa Dia atau Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 4. Untuk menggambarkan bahwa sesungguhnya perhatian dan kesempurnaan pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya itu nyata. Dikatakan di dalam Mazmur itu bahwa Allah penjaga Israel tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Bahkan di dalam kitab Ayub dikatakan, ketika saudara dan saya tidur, Tuhan datang melihat dan menghampiri kita karena Dia mengasihi kita. Artinya Tuhan itu sayang. Yesus pun sayang. Namun kali ini, kenapa Yesus seperti tidak peduli? Apa maksudnya ini? Next. Coba kita lihat. Sikap Yesus itu ini maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menguji kekuatan dan keteguhan hati orang percaya atau hati kita. Karena Dia tahu bahwa pencobaan atau masalah itu tidak melebihi kekuatan kita, atau masalah itu biasa-biasa saja. Jadi kalau Tuhan dengan secara sengaja mengizinkan kita menghadapi masalah persoalan hidup, bukan karena Dia tidak sayang, bukan karena Dia tidak peduli, atau bukan karena Dia juga tidak sanggup. Tuhan itu meninggalkan kita, bukan. Tapi masalahnya untuk menguji hati kita, menguji keyakinan, kepercayaan, keteguhan hati kita. Apakah dalam situasi seperti itu hati kita masih teguh mempercayai Dia atau tidak? Itu aja. Kenapa demikian? Next. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu begini. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Yang percaya katakan amin. Waktu Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah, tujuannya itu untuk menguji hati kita. Apakah hati kita tetap teguh percaya kepadanya, atau apakah kita goyah? Karena Tuhan sangat tahu kemampuan yang diberikan kepada kita. Bahkan saya katakan Tuhan lebih tahu siapa kita di hadapannya daripada kita sendiri. Ketika Tuhan ciptakan, Dia tahu potensi-potensi apa yang ada dalam diri kita. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus itu oleh ilham Roh Kudus Paulus menuliskan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu biasa-biasa saja, itu tidak melebihi kekuatanmu. Kalau begitu apa yang membuat kita begitu menghadapi masalah seperti merasa tidak mampu? Bapernya kita. Kita aja yang baperan gitu loh saudara. Baru menghadapi masalah sedikit, oh Tuhan kok begini. Kita yang baper. Sebenarnya masalah itu biasa-biasa saja, tidak melebihi kekuatan kita. Oleh karenanya Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita.